Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baik, perkenalkan nama saya adalah Daniel Firinando. Saya mahasiswa dari Universitas Unibu, dari Fakultas Saintek, NIM 4118060. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan atau memenuhi sebuah tugas pertama dari mata kuliah data mining tentang review film yang berhubungan dengan artificial intelligence. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview film yang berjudul In Time, dirilis pada November tanggal 1 2011, disutradarai oleh Andrew Niccol. Jadi apa yang menarik dari film ini? Oke, pertama-tama saya akan bicara apa yang akan kita lakukan jika usia kalian dibatasi oleh waktu. Kemudian yang kedua, apakah kalian akan mengelaknya? Dan apakah yang akan kalian lakukan jika semua aktivitas yang akan kita lakukan berdasarkan pengurangan waktu? Jadi seperti itu gambaran pada filmnya. Kemudian pertanyaan berikutnya, dapatkah kalian mengatasi semua itu dan berusaha menjadi seseorang yang terkuat dan bertahan lama hidup di dunia ini? Karena hidup terpacu dengan waktu, dengan sebuah chip implan yang sudah dipasang di tangan. Di situ filmnya seperti itu ya. Jadi inilah ya yang digambarkan ya, inilah yang dirasakan oleh pemuda miskin yang bernama Will Salas. Dan Will Salas ini diperankan oleh salah satu aktor kesukaan saya yang bernama Justin Timberlake. Jadi di sini dia tinggal bersama ibunya yang bernama Rachel Saras. Ya. Jadi ibunya ini yang baru saja melewati masa usia pertambahannya sejak 25 tahun. Jadi film ini diceritakan kayak manusia itu tidak bisa menua. Ya cukup unik juga sebenarnya filmnya. Juga unik, selain unik juga membingungkan. Di situ letak aneh-aneh. Karena gimana ya, film tersebut tidak bisa menua lagi karena adanya sebuah chip implan itu tadi. Jadi kematian dan segala macam diatur pada sebuah chip implan, semacam sistem teknologi yang diatur pada dunia pada film implan tersebut. Jadi kita lanjut saja di scene yang mana kematian yang menimpa ibunya Will Salas. Jadi ibunya ini mati karena kehabisan waktu itu di salah satu scene pada film. Jadi begitu ketika ibunya meninggal, Will merasa menjadi seorang yang tak berdaya gitu. Akibat adanya sebuah sistem itu tadi. Tapi siapa yang menyangka jika keberuntungan berpihak kepada dirinya. Jadi di situ waktu dia lagi main ke sebuah klub malam gitu, di sebuah bar di Amerika, dia bertemu seorang jutawan yang bernama Henry Hamilton. Jadi Hamilton ini memiliki waktu usia yang panjang di tangannya sampai beratus-ratus abad. Kemudian ketika itu Hamilton itu menjadi sasaran perampokan sebuah klub malam tersebut dan Will menolongnya. Usai menolongnya, disinilah letak keberuntungan Will Salas bahwa Hamilton memberikan seluruh waktunya kepada Will Salas ini. Jadi ditransfer melalui lengan waktu yang ada di tangannya. Jadi otomatis Henry ini langsung dead karena mentransfer semua sisa waktunya di tangan. Kemudian setelah kematian yang menimpa Henry, Will Salas pun langsung dijadikan seorang timekeeper yang bernama Fortis. Nah, timekeeper ini sejenis seperti ini polisi yang menangani berbagai macam kasus di dunianya In Time. Jadi Will Salas ini posisi ini dituduh sebagai seorang perampok yang telah membunuh Henry Hamilton. Kemudian kita kembali lagi bahwa film ini berbau science fiction. Jadi sebelum nonton film ini disarankan untuk membaca-baca atau mencari review-review untuk sinopsisnya ya, karena agar tidak bingung. Karena
ada hal yang unik dari film ini yang memang sedikit susah dijelaskan juga, rumit, tapi menarik, tidak lupa menariknya dari film ini. Jadi kita lanjut dari kisah Will Salas ini. Jadi usai dikejar oleh Timekeeper, Will Salas ini berlari menuju kota New Greenwich, di mana kota tersebut adalah kotanya konsultan. Para jutawan berkumpul di sana. Mereka adalah orang yang hidup dengan usia ratusan abad. Dan di situ dia bertemu seorang gadis yang bernama Sylvia West, ya, anak pengusaha kaya. Pengusaha kaya itu jadi yang mempunyai seluruh sistem tersebut di film Intan yang bernama Philip West. Philip West menjadi incaran Will untuk mendapatkan waktu yang lebih banyak. Will menjadi buronan Timekeeper dan berhasil ditangkap di New Greenwich, dan saat interogasi situ time atau waktu yang ada di tangan Will Salas ini disita oleh Timekeeper tersebut dan menyisakan waktu beberapa menit. Namun disinilah Will Salas berhasil lolos dengan mengancam akan membunuh Sylvia. Jadi seolah-olah kayak anak kamu akan mati, seperti itu, diancam dengan seperti itu. Jadi cara Will Salas untuk lolos dari kejaran Timekeeper dengan cara seperti itu. Kehidupan Will ini jadi semakin terancam. Dia juga menjadi incaran perampok waktu yang bernama Portis ketika melarikan diri dari kejaran Timekeeper. Will malah terjebak dengan sisa waktu yang di tangannya yang semakin sedikit karena waktunya telah diburu. Terancam dengan sisa waktu yang sedikit, keduanya berjuang untuk mendapatkan tambahan waktu agar tetap hidup. Kemudian Will menghubungi Wei untuk meminta ditransfer waktu 1000 tahun untuk keselamatan putrinya. Nah, jadi karena putrinya ini diculik atau bicara, ya siapa namanya tuh yang memiliki waktu tadi, ayahnya Sylvia West langsung saja menuruti kemauan dari Will Salas tanpa berpikir panjang, dan Will dan Sylvia langsung kabur dan membawa mobil polisi yang digunakan Timekeeper sebagai bahan aksi memulihkan pencurian Timekeeper. Dengan sisa waktu yang tinggal sehari, Will dan Sylvia membuat kesepakatan untuk merampok Bank Wayne. Jadi di situ adalah bank dari semua sisa waktu yang ada di dalam dunia nyata. Karena itu bank milik dari ayah Sylvia yang terkenal kaya raya tersebut. Jadi di sini misi Will itu adalah merampok waktu, kemudian dibagikan kepada rakyat kecil dengan gratis. Dan disinilah Sylvia dianggap juga terlibat dalam perampokan berencana tersebut. Jadi sehingga keduanya sama-sama menjadi buronan Timekeeper. Nah, di sini status Sylvia berubah dari buronan dari korban penculikan menjadi buronan oleh Timekeeper. Para perampok waktu yang sesuai Portis tengah-tengah ceritanya berhasil menemukan tempat persembunyian Will dan Sylvia. Portis menuduh Will menghancurkan pekerjaan mereka sebagai pencuri waktu. Kemudian Portis menantang Will untuk beradu kekuatan tangan sampai waktu tersisa 000. Artinya jadi kayak Sancho gini. Sancho ini adalah pertarungan waktu. Siapa yang waktunya tersisa 0 mati. Jadi Pancho di film ini memang benar-benar memacu adrenalin seolah-olah ya. Nah di situ Will akan dengan persyaratan ya, jika Will kalah, dia akan mati. Dan Will menerima tantangan dari Portis sampai waktu tersisa 0. Nah di sini Will berhasil memenangkan pertandingan sehingga semua waktu yang ada di tangan Portis berpindah ke tangan Will. Jadi usia Will ini jadi makin panjang lagi. Kematian Portis ini menambah daftar kriminal yang dilakukan Will Salas ini, sehingga membuatnya dia menjadi buronan yang sangat utama bagi Timekeeper tersebut.
dengan status buronan timekeeper, Will dan Sylvia tidak memikirkan lagi tentang kehidupan mereka. Jadi mereka lebih mementingkan bagaimana rakyat kecil yang bisa untuk mendapatkan waktu, untuk menambahkan kehidupan, melihat keadaan dunia yang semakin parah. Pajak dan harga kehidupan bertambah naik karena semakin kebutuhan hidup itu yang meningkat, maka usia hidup atau harapan hidup rakyat-rakyat kecil itu sangat menipis. Karena jika waktu di tangan mereka habis, mereka akan otomatis is dead. Itulah dunia yang di time. Jadi benar-benar memberi tekanan untuk bagi kita ya. Anda mungkin pernah mendengar istilah time is money. Nah, time is money itu benar-benar berguna sekali di film yang berjudul In Time ini. Benar-benar prinsip yang harus dipakai kalau Anda ingin berusia panjang. Oke. Kemudian kita lanjut saja ceritanya. Jadi kita lanjut di ketika keadaan dunia yang semakin parah ini ya, tadi ya kita sampai di keadaan dunia semakin parah. Jadi mengetahui perampokan tersebut ya, timekeeper bertugas untuk memburu Will dan Sylvia. Dan karena kelakuan mereka itu semakin meresahkan bagi timekeeper ya, karena terus-terusan mencuri waktu, jadi para elit-elit bangsawan elit ini semakin takut gitu. Dan perjalanan mereka ya, Will Salah dan Sylvia ini ternyata sudah dilacak oleh timekeeper. Jadi disinilah mereka kepergok ya. Jadi waktu 1 juta tahun berhasil diserahkan sebelum timekeeper menangkap mereka. Maksudnya Sylvia berhasil melarikan diri dari kerumunan warga. Artinya Will dan Sylvia berhasil diajak oleh timekeeper sambil mengajukan senjata dan siap tembak. Dan tiba-tiba akibat maksudnya kayak tersedak gitu, kayak orang tiba-tiba langsung sekarat gitu, kayak orang kena ayan. Akibat kehabisan waktu, jadi tiba-tiba aja timekeeper ini terkapar di hadapan Will dan Sylvia. Jadi Will dan Sylvia yang kepergok ini langsung memanfaatkan situasi dengan waktu yang ada pada tengah timekeeper ini sudah habis, yang berarti dia sudah tewas. Jadi waktu di tangan Will dan Sylvia juga sekarat ternyata. Selain mereka selamat, ada unsur bahan mati. Jadi Will tak ingin mengulangi kesalahan yang sama saat ibunya mati. Jadi karena kekurangan waktu beberapa detik, kemudian Will berlarian ke mobil timekeeper yang masih terdapat simpanan waktu dari mesin transfer waktu. Sylvia berhasil diselamatkan oleh Will Salah dari kematian, dari kehabisan waktu. Jadi Will dan Sylvia telah berhasil memperpanjang kehidupan. Dan di sini di akhir cerita, di ending cerita bahwa rakyat-rakyat miskin itu sudah bebas ya, hidup mereka sudah merdeka. Jadi mereka anggap hidup mereka sudah aman. Jadi tidak ada pengkataan-pengkataan lagi antara bangsawan elit yang hidup beratus-ratus abad dan orang miskin yang hidupnya dekat sekali dengan kematian, yang tiba-tiba aja bisa mati sudah nggak ada. Jadi mereka ini sudah tidak ada status begitu lagi ya di kita, bahwa semua manusia jadi cerita sudah bisa hidup sebebas-bebasnya tanpa harus memerlukan chip-chip ini lagi. Ya, jadi selain mereka dikenal sebagai pahlawan di mata orang-orang kecil, Will dan Sylvia ini dianggap sebagai buronan terus lah, intinya status mereka ini buronan sepanjang masa bagi para timekeeper di dunia film kita ini. Oke. Film pun selesai ya. Jadi itu tadi keseluruhan film. Jadi penjelasannya agak belum sepertinya karena bagaimana ya, ada beberapa film yang memang penjelasannya susah digambarkan secara langsung. Jadi memang perlu kita kayak nonton trailer gitu ya. Tapi ini yang menarik ya. Jadi saya menemukan artikel yang dilansir pada tahun 2016 di finance.detik.com. Jadi ini tentang proyek Elon Musk yang berhubungan sekali dengan artificial intelligence.
Jadi dalam proyek terbarunya Elon Musk menciptakan sebuah chip komputer yang terhubung ke dalam kabel berukuran kecil, dan nantinya chip ini akan ditanamkan ke dalam otak manusia dengan menggunakan robot bedah. Proyek ini diluncurkan oleh perusahaan Neuralink milik Elon Musk sendiri. Uji coba manusia dapat dimulai pada akhir tahun depan, meskipun perusahaan belum memiliki persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan. Proyek uji coba Elon Musk yang menanamkan chip implan pada otak manusia ini masih belum mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan Amerika Serikat untuk studi semacam itu, seperti yang dilansir pada CNN Senin 22 bulan 7 2019. Andrew Schwartz, seorang profesor neurobiologi di Universitas Pittsburgh, melapor dalam bidang mesin otak menyebut gagasan dari motivasi mereka saya pikir sangat tepat. Ya, itu berbicara begitu. Dan proyek mereka ini sempat terhambat karena beberapa alasan seperti mahal dan hubungan banyak pihak. Elon Musk sendiri berharap agar impian yang diciptakan oleh Neuralink ini suatu hari dapat membantu orang lumpuh dalam mengendalikan ponsel. Virginia Desa, seorang profesor di Universitas California San Diego, mengatakan dia melihat Neuralink ini terdengar sangat menjanjikan, seperti penggunaan alat yang sangat kecil kemudian ditanamkan pada otak manusia. Oke, jadi kolerasinya antara proyek Elon Musk dengan film Time ini tak jauh berbeda ya, sama-sama tentang penanaman chip implan manusia. Itu tempat jadi apa ya, untuk para penggemar anak konspirasi bahwa suatu hari dunia akan seperti itu karena adanya artificial intelligence. Tapi kita kan nggak tahu apa kebenarannya seperti apa, kan kita nggak tahu, itu kan hanya desas-desus saja. Tapi ada positifnya dari proyek Elon Musk ini, seperti itu tadi yang dikatakan bahwa proyek ini membantu orang-orang lumpuh dalam mengendalikan ponsel. Jadi sampai saat ini Neuralink mengatakan bahwa proyek ini masih dalam tahap proses, jadi prosesnya masih sangat panjang. Aku ingin proyek terbarunya ini jadi menarik dan disukai semua orang. Namun ada saja ya beberapa penentangan dari beberapa ahli yang lain mengatakan bahwa mereka tidak dapat membayangkan bisa kebanyakan orang menuntut untuk meminta chip otak Neuralink. Ini benar-benar seperti ilmiah yang membuat beberapa orang bersemangat. Tapi saya tidak melihat soal harga pasar untuk hal ini. Perkembangan teknologi harus jauh melampaui apa yang saya mampu dengan perangkat seperti ini, kata Andrew Hyde, asisten profesor neurobiologi USC. Ya, seperti itu ya. Jadi Elon Musk ini terinspirasi dari film Time, bagaimana dia memiliki ide gagasan artificial intelligence untuk memasang penanaman implan chip manusia melalui kabel-kabel kecil di otak manusia. Apakah nanti kehidupan kita akan diatur oleh waktu, mesin waktu? Ya, kita nggak tahu ya. Tapi saya yakin dengan kemajuan teknologi ini memberi dampak yang positif bagi kehidupan. Nah, kita perlu mendukung juga tentang adanya kemajuan teknologi. Karena saya pikir kemajuan teknologi ini sudah didasari dengan kebutuhan kehidupan yang sebelumnya. Saya rasa tujuannya untuk mempermudah kehidupan kita. Akhir kata dari saya tentang video ini, mungkin sebelumnya saya ingin mohon maaf apabila dalam review saya ini terdapat banyak kekurangan, seperti berikut juga kata-katanya. Ya, saya sampai minta bantuan skrip di sini dalam menjelaskannya karena apa ya, ada beberapa hal yang tadi saya katakan dari film tersebut susah dijelaskan ya, dan juga saya khawatir kena copyright jika saya menampilkan secara detail. Jadi makanya saya lebih memilih untuk menceritakan secara skrip aja ya. Dan untuk film ini bisa didapatkan secara resmi di websitenya InTime. Ya, InTime apa ya namanya? Ya, finance.com. Anda bisa searching di situ untuk film-filmnya.
Dan tentunya terima kasih, dan akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.